kali ini kami akan membahas sedikit mengenai bisnis online yang tengah kami jalankan. Dan video ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Latar belakang kami memilih usaha ini karena di era pandemi sekarang, masyarakat diwajibkan memakai masker dikarenakan adanya wabah corona. Dan masker yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan salah satunya yaitu masker kain. Sehingga banyak masyarakat mencari masker kain. Agar masyarakat tidak bosan memakai masker kain yang itu-itu saja, sehingga kini masker kain memiliki motif atau model bermacam-macam. Salah satunya itu motif tie-dye. Kami memutuskan menjual masker ini karena saat ini masker dengan motif tie-dye banyak dicari atau menarik perhatian masyarakat, khususnya masyarakat kalangan muda. Profil toko kami, nama toko kami yaitu Oke Tie-dye. Nama pemilik toko yaitu Lisette Benia, Nova Kasa, dan Sarah Ramadhani. Kami menggunakan Tokopedia sebagai sarana penjualan. Teman-teman bisa langsung saja search di Tokopedia Oke Tie-dye. Atau mungkin teman-teman bisa klik pada link yang tertera. Nanti akan kami cantumkan di description. Deskripsi kegiatan usaha. Bisnis yang kami jalankan bergerak di bidang penjualan produk tie-dye. Adapun produk tie-dye kami jual berupa masker kain untuk semua kalangan. Bisnis ini menggunakan platform Tokopedia sebagai sarana penjualan. Kegiatan bisnis meliputi proses marketing melalui media sosial, proses pemesanan dari customer, packaging dan pendistribusian kepada pelanggan dengan menggunakan jasa ekspedisi atau sistem COD atau cash on delivery. Tujuan usaha. Tujuan kami memulai bisnis ini untuk mendapatkan revenue dari keuntungan penjualan. Selain itu untuk melatih kemandirian agar tidak terus bergantung pada orang tua. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Memiliki pasar yang cukup luas, tidak perlu modal yang besar, dan bahan baku mudah diperoleh. Yang kedua, kelemahan, yaitu mahalnya biaya pengiriman. Ketiga, opportunity atau peluang, yaitu saat terjadinya kelangkaan masker medis dan warna motif yang dapat di-request oleh pembeli sehingga dapat dijadikan fashion. Yang keempat, ada ancaman atau threats, yaitu banyaknya pesaing yang menjual harga dengan murah dan pesaing yang sudah lebih dulu berbisnis sehingga kami dituntut untuk lebih kreatif. Oke, selanjutnya itu ada operasional produksi. Nah, dalam menjalankan suatu usaha pasti memerlukan fasilitas dan penunjang lainnya. Adapun fasilitas dan penunjang lainnya yang kami gunakan, yang pertama itu adalah bahan kain dan warna kain. Karena produk yang kami jual itu merupakan produk tie-dye, jadi kami butuhkan warna kain. Nah, yang kedua itu ada karet, ketiga kamera, dan keempat itu platform online seperti Tokopedia. Nah, untuk pembuatan masker ini, kami menggunakan kualitas dari bahan-bahan yang digunakan untuk kepuasan customer yang terpenting. Nah, bahan kami yang gunakan itu adalah kaos karpet dengan 2 lapis dan kami menyediakannya dengan 2 model, yaitu earlobe dan headlobe, sehingga bagi mereka yang berhijab juga dapat tampil kekinian dan modis. Untuk warna kain yang kami gunakan tentu juga berkualitas agar nantinya tidak terjadi kerutan warna. Lalu kami memberi kebebasan bagi customer untuk merequest warna yang bagaimana yang sesuai dengan fashion customer itu sendiri. Nah, oleh sebab itu sistem yang kami pakai itu adalah sistem pre-order. Di saat ada pemesanan, disitulah barang akan mulai diproses. Dan untuk platform online yang kami gunakan itu adalah Tokopedia. Adapun tahapan dalam operasional bisnis kami, yang pertama itu adalah adanya pemesanan dari customer, yang kedua itu pesanan akan diproses, dan setelah itu proses packaging agar barang akan saat diterima oleh customer. Dan terakhir, lalu barang akan didistribusikan kepada customer melalui jasa pengiriman ekspedisi seperti JNE, JNT, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu ada manajemen pemasaran. Yang pertama itu ada target pasar. Nah, target pasar yang kami tuju itu adalah semua kalangan usia. Terlebih di masa ini, masker itu kan tidak menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Untuk daerah yang jadi target awal pasar kami yaitu daerah Batam, dan daerah target yang ingin kami capai itu daerah di luar Batam. Yang kedua itu ada promosi. Nah, media sosial itu menjadi sarana promosi untuk memperkenalkan produk dan toko online yang kami jalankan, dapat melalui Facebook ataupun Instagram. Selain itu, strategi yang kami gunakan adalah dengan mengirimkan produk secara cuma-cuma atau secara gratis kepada kerabat, teman atau sahabat
dan meminta feedback berupa review produk agar produk dapat dikenal secara luas. Yang ketiga itu ada kompetitor atau pesaing. Nah, dalam menjalankan suatu usaha, pasti kita tuh menemui adanya kompetitor. Adapun kompetitor dalam kami menjalankan bisnis online ini adalah penjual masker tie-dye offline dan online dengan harga jual yang lebih murah. Nah, namun adanya kompetitor tersebut tidak menyurutkan semangat kami karena keunggulan produk kami yang kami tawarkan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Nah, keunggulan yang kami tawarkan tersebut yang pertama adalah warna kain yang kami gunakan itu berkualitas tentunya, sehingga warna yang dihasilkan lebih awet atau tahan luntur. Yang kedua itu bahan kain yang digunakan juga berkualitas, dan ketiga itu pelanggan dapat merequest warna, dan yang terakhir itu adalah tentunya harganya juga terjangkau. Selanjutnya itu ada manajemen sumber daya manusia. Adapun anggota dari tim kami yaitu ada Liset, itu merupakan bagian dari marketing yang bertanggung jawab dalam mempromosikan dan menyebarluaskan toko penjualan kami di platform Tokopedia. Nah, yang kedua itu ada Nova Kasa, itu merupakan bagian dari packaging dan bertanggung jawab untuk pengemasan produk dan ekspedisi jasa. Dan yang terakhir itu Sarah, saya sendiri itu berperan dalam sebagai hal komunikasi dengan pelanggan, baik ada yang bertanya ataupun yang komplain. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Nah, di awal kami mengestimasikan bahwa modal usaha yang kami perlukan sebesar 130.000. Kemudian, untuk penghitungan harga jual per produknya, mungkin teman-teman bisa lihat pada penghitungan yang telah kami sediakan bahwa harga per produknya yaitu sebesar 15.000. Nah, untuk target omset awal yang ingin kami capai yaitu terjualnya 20 pieces masker, di mana yang jika dinominalkan kami akan memperoleh pendapatan sebesar 300.000 dengan keuntungan bersih sebesar 100.000. Dan pada realisasinya, modal awal usaha yang kami gunakan sebesar 140.000, di mana sebanyak 14 pieces masker telah berhasil kami jual dengan harga per piecesnya yaitu 15.000. Nah, sebanyak 10 pieces masker telah berhasil kami jual di daerah Batam, dan sebanyak 4 pieces masker telah berhasil kami jual di daerah luar Batam, yaitu di Pekanbaru sebanyak 2 pieces dan Palembang sebanyak 2 pieces. Nah, sehingga pendapatan yang kami peroleh dari terjualnya 14 pieces masker tersebut sebesar 210.000 dengan keuntungan bersih yang kami peroleh sebesar 70.000. Berikut bukti-bukti atas penjualan yang telah kami lakukan, di mana kami telah menerima orderan dari 2 daerah yang berbeda, yaitu Pekanbaru dan Palembang, dan telah terlihat bahwa pesanan ataupun transaksi dari orderan tersebut telah dinyatakan selesai. Berikut juga kami lampirkan berupa penilaian ataupun testimoni dari customer yang diberikan kepada toko kami atas produk yang telah mereka terima. Untuk pengiriman ke Pekanbaru, kami menerima orderan pada tanggal 4 Januari. Kemudian pada tanggal 6 Januari, barang telah dalam proses pengiriman oleh pihak jasa ekspedisi. Dan pada tanggal 14 Januari, barang telah tiba di kota tujuan yaitu Pekanbaru dan telah diterima oleh customer itu sendiri. Dan pada tanggal 15 Januari, transaksi dikonfirmasi oleh customer dan dana penjualan diteruskan kepada toko kami dan transaksi dinyatakan selesai. Selanjutnya untuk pengiriman ke Palembang, di mana kami menerima orderan pada tanggal 5 Januari, kemudian pada tanggal 6 Januari barang telah dalam proses pengiriman oleh pihak jasa ekspedisi, dan pada tanggal 10 Januari barang telah tiba di kota tujuan yaitu Palembang dan telah diterima oleh customer itu sendiri, dan pada tanggal 12 Januari transaksi dikonfirmasi oleh customer, dana diteruskan kepada toko kami dan transaksi dinyatakan selesai. Dan berikut ada bukti-bukti atas penjualan yang telah kami lakukan di kawasan Batam. Sekian sedikit pembahasan terkait bisnis online yang